Jadi pertemuan hari ini melengkapi, menambahkan beberapa hal, atau mungkin kalau Anda ada pertanyaan silahkan diajukan yang masih belum jelas dari bahan yang sudah ada, sambil saya menerangkan poin-poin yang perlu penjelasan dari bahan yang saya berikan. Kita sudah belajar sampai sesi keempat, ya. Sekilas saya terangkan dulu ya masing-masing bab yang sejak setelah pertemuan pertama. Ya, dalam 3 pertemuan terakhir kita membahas komponen sistem informasi, ya. Terutama dalam 3 hal, ya, perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Ini adalah komponennya selain data dan juga manusia dan juga prosedur, ya. Jadi ini data nanti kita pelajari lebih lanjut kemudian, karena ini panjang ceritanya. Kita pelajari dulu yang bersifat alat-alat, ya, komponen yang berupa alat atau tools, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Kalau perangkat keras itu di topik kedua diterangkan mengenai perangkat keras, ya. Ada perkembangan yang menarik dalam perangkat keras, yaitu 3 hal, yaitu semakin mini, semakin kecil ukurannya sehingga mudah dibawa dan mobilitas tinggi, dan juga lebih cepat kerja, dan justru harganya lebih murah dari yang sebelumnya. Jadi perkembangan ini akan memungkinkan teknologi semakin masif penetrasinya di semua aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam perangkat kerasnya. Ini terbukti dari mobile teknologi yang memungkinkan orang punya alat masing-masing, ya, seperti handphone atau smartphone, ya. Nah, ini perkembangan sejarahnya, ya, sejarahnya supaya kalian tahu saja, ya. Pengetahuan mengenai komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi ini hampir semua saya pikir Anda sekalian sudah mengetahuinya. Apalagi generasi milenial sudah akrab sekali dengan teknologi informasi ini, baik perangkat keras, lunak, maupun telekomunikasi, bahkan update sekali tentang perkembangan terakhir, ya. Penjelasan di mata kuliah berapa bahan ini memberikan kerangka saja akan pengetahuan kalian, ya. Kerangka saja akan pengetahuan kalian tentang berbagai aspek komponen sistem pengendalian. Ya. Ini sejarahnya tentang perangkat keras, ya. Perkembangan terakhir itu sudah sampai tahap menggunakan silikon dan semikonduktor yang lebih bagus lagi perannya dalam melakukan sebagai alat atau otaknya dari perangkat keras itu. Ya. Dan perannya tadi semakin kecil, semakin mini, microchip, mikroprosesor itu semakin kecil, ya. Bahkan perangkat elektronik kecil yang bergerak mobile seperti smartphone dan handphone itu menggunakan peralatan yang kecil tapi lebih powerful lagi, ya. Nah, ini pengetahuan mengenai sistem-sistem dasar dalam pemrosesan data, ya. Ini adalah satuannya, seperti yang diterangkan seperti yang pertama. Kalau digital berarti mengandalkan pada 2 biner, 2 digit, yaitu 0 dan 1. Nah, ini satuannya, jadi 0 dan 1 itu disebut sebagai 1 bit. Kalau ada sekelompok bit, paling tidak 8, terus jadi byte. Kemudian kalau byte, dijumlahkan lagi, kalau 1000 kilobyte, kalau 1.000.000 megabyte, 1 miliar gigabyte, kemudian 1 triliun terabyte. Di atas itu ada kuadriliun petabyte namanya. Ini banyaknya satuan yang diproses melalui sistem itu. Ya. Ini sedikit penjelasan mengenai dasarnya pakai sistem digital, yaitu semua informasi dikonversikan dalam bentuk 0 dan 1. Ya. Jadi huruf G, O, R ini akan dikonversikan menjadi 0 dan 1. Ini ada macam-macam sistem pengkodeannya, ya, ada seperti ini. Ini contohnya, ya, kalau A, B, C, D sampai Z itu ada kodenya masing-masing.
menurut angka 001. Nah, itu bahasa mesin namanya ya, yang sudah dikonversikan itu kan bahasa mesin ya. Yang mereka sendiri mengerti. Kalau kita bacanya nggak mengerti, mesti harus dikonversikan ke bahasa manusia. Jadi yang 0 dan 1 tadi bahasa mesin. Kemudian ada penerjemahnya, itu membaliknya menjadi bahasa yang bisa dipahami manusia. Ini perangkat keras anatominya seperti ini ya. Ini kalian sudah paham, ada motherboard, chip dan sebagainya, ada kipas angin di dalamnya itu ya. Saya pikir sudah paham semua ya. Ini isi dari perangkat keras komputer. Ini peristilahannya ya, peristilahannya. Kemudian prosesor mikro dan sebagainya. Kemudian, nah kecepatannya berbeda-beda juga ya. Kecepatan pemrosesan dihitung dalam berapa kali siklus per detik. Jadi 1 MHz sebenarnya 1 juta siklus, jadi 1 juta gerakan ya, putaran dalam 1 detik. Sekarang umumnya kecepatan dalam gigahertz, jadi 1 miliar siklus per detik. Semakin cepat CPU berjalan, semakin banyak data yang diproses, dan juga semakin banyak daya yang dikonsumsi, dan semakin banyak panas yang dihasilkan. Nah, semakin panas kan kalau pakai ini. Nah, ini yang satuan dari pemrosesan itu. Kemudian pemrosesan itu dijalankan melalui CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit yang yang merupakan otak dari komputer tersebut. Ya. Nah, seperti otak itu juga menyimpan memori. Ya, komputer punya memori seperti otak kita juga. Ya. Ada jenis penyimpan sementara, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya. Ada yang sementara, ada yang relatif permanen. Ya, maksudnya yang sementara ini yang banyak dipakai memori utama. Kalau di manusia itu namanya working memory. Ya. Ini sebenarnya otak komputer itu meniru otak manusia. Kita tuh punya working memory yang sama dengan RAM, tapi ada juga yang punya penyimpanan permanen di otak kita itu. Sebelum diproses jadi permanen, biasanya diulang-ulang dulu, baru masuk ke otak. Sama seperti kalian belajar tuh harus dipelajari dulu, diingat-ingat dulu, diulang-ulang dulu, sampai melekat di otak. Nah, sama komputer begitu juga. Ya. Ada yang sifatnya sementara, tidak stabil, dan ada yang harus disimpan khusus. Ya. Nah, random access memory itu tadi adalah yang sifatnya menyimpan yang sementara dan diproses berjalan tadi. Kalau kemudian ada read only, hanya dibaca saja, tidak dapat ditulis karena sifatnya adalah permanen. Ya. Kemudian ada CMOS complementary metal. Ini adalah bagian dari alat ini juga. Ya. Kemudian flash itu adalah non volatile yang lebih baru untuk ini. Ya. Nah, RAM ini macam-macam istilahnya ya, ada dynamic RAM, synchronous dynamic RAM, kemudian static RAM dan sebagainya, lebih teknis ya. Cuman ini supaya kalian tahu ini bagian dari memorinya. Kemudian untuk mempercepat pemrosesan bukan hanya memakai memori, tapi pakai cache dan memori virtual ya. Karena itu ada sistem cache yang menyimpan instruksi data yang mempercepat proses pemrosesan, jadi tidak mengandung hanya pada RAM saja. Ya. Selain itu ada memori virtual yang digunakan untuk mempercepat proses. Ya. Untuk ruang hard disk dan optik yang tidak digunakan untuk memperluas kapasitas RAM-nya itu. Ya. Jadi kalau komputer semakin besar memorinya, itu akan semakin besar kemampuannya. Ya, sama seperti kalian beli handphone, nanya RAM-nya berapa, maksudnya RAM-nya berapa itu, dia punya kapasitas menyimpan seberapa banyak, dan kalau semakin banyak memori dia punya, semakin powerful dia. Ya. Karena dia memang cuma alat untuk memproses informasi, data dan informasi melalui telekomunikasi kalau di handphone-nya. Ini teknisnya lagi berkaitan dengan port atau penyambung, penghubungnya itu portnya. Macam-macam jenis port, serial port, parallel port, SI port, kemudian USB port.
Ini istilahan untuk sambungan perangkat keras itu ya. Ada DC chain ya namanya. Kemudian ada USB kalian dengar USB yang biasa kalian pakai masing-masing udah punya ya, sebutannya flash disk. Ini adalah alat penyimpan yang portable ya, biaya murah, dapat penghubungan ke banyak perangkat, juga hot swappable, maksudnya mudah di reboot dan diputus sambung dan sebagainya. Bisa memungkinkan plug and play. Jadi memori sebagian besar bisa dibawa di sini, memori yang sifatnya portable ya. Kemudian selain itu ada juga alat-alat lain untuk menyambungkan portnya, itu ada firewire, MIDI, IRDA, kemudian Bluetooth, kemudian ada Ethernet dan sebagainya. Ya. Terus extension card ini jika untuk mau memperluas, menambahkan kemampuan terhubung ke motherboard-nya. Ada macam-macam jenis ini. Kemudian penyimpan itu menyimpan memori, tadi selain USB tadi ya ada macam-macam. Ini ada yang zaman dulu ya, floppy disk ini, hard disk itu otomatis ada di alat itu. Kemudian ada optical disk, CD, DVD. Kalau kalian simpan di CD atau DVD atau optical disk, kemudian ada magnetik, pakai pita magnetik ini udah jarang dipakai. Kemudian smart card, kemudian flash memori, kemudian ada flash memory yang tadi ya, USB tadi, yang ada juga penyimpanan di cloud. Ya, cloud kita gunakan tempat yang kita nggak lihat secara fisik, tapi ada tempat penyimpanannya. Seperti misalnya pakai kita Google Drive dan sebagainya, itu adalah bentuk cloud storage. Kemudian perkembangan ke depannya seperti apa ya? Perkembangan ke depan itu kemungkinannya. Pertama, application virtualization, maksudnya semakin melakukan pemeriksaan secara online. Ya, nggak mesti ada perangkat keras application itu di alat kita memakai pemrosesan di tempat lain saja. Bisa jadi seperti itu, sehingga menghemat memori kita. Kemudian nanoteknologi, semakin kecil mesinnya dengan menggunakan tingkat molekul yang membuat nanosirkuit, bahkan lebih kecil lagi jadinya, lebih miniatur lagi kalau pakai nanoteknologi ini. Kemudian optical computing, menggunakan laser cahaya, bukan menggunakan tenaga listrik. Nah ini. Kemudian DNA computing, menggunakan untayan DNA sintetis untuk menyimpan data. DNA itu kan di sel-sel makhluk hidup tuh, lebih kecil lagi kan itu. Karena itu satu sel itu nggak bisa dilihat dengan mata, tapi lewat mikroskop itu bisa simpan di situ lebih kecil lagi. Kemudian quantum computing, itu maksudnya pakai mekanika kuantum yang lebih berdaya kuat lagi. Kemudian bateri yang lebih bagus lagi untuk menyimpan dan lebih tahan lama. Ini juga perkembangan lebih lanjut mengenai disknya, penyimpanannya. Ya. Kemudian perangkat kelas terbagi macam-macam ya, ada yang input ya untuk menginput data, kemudian output untuk mengeluarkan perangkatnya itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh manusia. Ya. Nah, untuk input kan macam-macam ya. Dalam komputer input itu bisa bentuk teks, bentuk tulisan, bentuk gambar, bentuk suara. Nah, ini memasukkannya macam-macam ya kan. Kalau teks pakai keyboard dan sebagainya. Kalau gambar atau video pakai webcam, kemudian ada juga kamera, scanner ya. Untuk gambar, kemudian suara ada speaker atau mic ya untuk menampung suara. Kalau outputnya kan macam-macam ya, outputnya ada bentuk suara tadi, bentuk speaker, kemudian gambar bisa dalam bentuk dicetak atau ditampilkan di monitor dan display. Nah ini macam-macam input ya, sudah jelaskan, saya ada nanyakan juga di pertanyaan itu ya. Nah yang perlu diperhatikan adalah walaupun teknologi bagus kita gunakan, tapi ada dampaknya ke kesehatan ya. Kalau kita menggunakan teknologi perangkat devices atau gadget, itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama bisa cedera berkaitan dengan penggunaan alat yang berulang-ulang, bisa dikena tangan ya. Kemudian ada mata, kalau sering lihat komputer bisa mata perih dan sebagainya. Kemudian ada nyeri punggung dan leher kalau terlalu banyak duduk atau posisinya nggak pas pada saat menggunakan alat itu, atau ada berkaitan dengan radiasi karena medan elektromagnetik dari alat tersebut ke badan kita. Nah itu harus diperhatikan baik-baik. Nah ilmu yang mempelajari tentang cara menggunakan
atau bekerja yang tidak membahayakan tubuh namanya ergonomi. Ya. Merancang tempat kerja dan membuat kondisi kerja kelihatan lebih aman dan efisien. Nah, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kalian menggunakan alat juga harus diperhatikan penggunaannya. Ya, bahkan tempat duduk ini pun harus diatur karena kalau tidak akibatnya sering ada nyeri punggung dan sebagainya. Ya. Kemudian masa mendatang ini sudah akan banyak perkembangannya ya. Saya nggak bisa membayangkan dari sekarang seperti apa, cuman orang bisa melihat bahwa semakin canggih nanti ke depannya, sehingga alat ini akan semakin mudah digunakan oleh manusia, intinya begitu ya. Yang agak sulit sekarang akan dipermudah. Bahkan mungkin manusia tidak perlu mengetik atau memberikan input tertentu, alat ini sudah tahu apa yang manusia mau dari alat itu ya. Nah, itu sekilas mengenai perangkat keras. Saya terangkan sekilas saja untuk tiap bab yang sudah lewat. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya mengenai perangkat lunak. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada? Ada nggak yang latar belakang pendidikan, ada yang mereka yang transfer, yang biasanya ketiga ini ada yang masih transfer yang punya pendidikan di komputer ya? Ada nggak? Ada kalian yang punya latar belakang pendidikan komputer? Mungkin ini sudah ilmu yang sederhana buat mereka ya. Cuma ini mengenalkan kembali buat mereka yang belum memahami secara ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut ke bagian kedua mengenai perangkat lunak. Ya, kalau tadi perangkat keras, ini perangkat lunak. Lunak itu maksudnya soft itu sesuatu tidak dalam bentuk fisik secara nyata ya. Bukan lunak dalam artian soft disentuh-sentuh jadi lunak, bukan. Soft itu lawannya hard ya. Lawannya hard berarti dia tidak punya bentuk yang kelihatan secara kasat mata. Nah, kita belajar tentang komponen berikutnya setelah perangkat lunak, keras, perangkat lunak. Nah, ada dua jenis macam perangkat lunak. Ya. Nah, ada yang sifatnya aplikasi, ada yang bentuknya sistem. Ya. Kalau aplikasi itu dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu atau membantu pengguna melakukan pekerjaan tertentu atau tugas tertentu. Sedangkan sistem itu berkaitan dengan pengoperasian komputer itu, bagaimana aplikasi dapat berinteraksi dengan komputer dan terutama membantu komputer mengelola sumber daya internal atau eksternal sendiri di dalam alat tersebut. Ya. Jadi kalau komputer perangkat keras itu tidak bisa jalan kalau tanpa dibantu perangkat lunaknya. Dan kata lain, ini instruksi yang mau dijalankan perangkat keras itu seperti apa harus dicantolkan ke situ. Perangkat keras nggak akan berguna kalau tanpa ada perangkat lunaknya. Ya. Maksudnya otaknya yang menjadi dasar atau kan ibaratnya mesin itu bukan sesuatu yang bisa bekerja sendiri, harus diperintah. Ya. Diperintah itu kumpulannya ada di perangkat lunak. Jadi ada yang sistem berkaitan dengan sistem operasinya di dalam mesin, ada yang spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, dipecah lagi menjadi perangkat lunak aplikasi. Nah, keterkaitannya adalah user menggunakan aplikasi yang mau dia gunakan. Ya, user biasanya tidak berhubungan langsung dengan perangkat lunak sistem. Dia berhubungan langsung dengan unit-unit atau aplikasi-aplikasi khusus dalam komputer. Misalnya word processing atau spreadsheet atau database atau grafik atau statistik dan sebagainya. Ya. Dia berhubungan sama itu. Ya, kita buka komputer ini aja, saya misalnya buka PowerPoint, saya langsung berhubungan dengan PowerPoint-nya. Ya. Tapi sebelumnya sistem perangkat lunak aplikasi berjalan juga, misalnya menghidupkan komputer, mengatur mekanisme di dalamnya, itu perangkat lunak aplikasi. Ada juga yang berhubungan dengan alat-alatnya, yang berkaitan dengan alat yang saya gunakan. Misalnya saya menggunakan kamera sekarang, menggunakan suara, ya itu sudah nyambung juga sistem pengaturannya. Pada saat kita melakukan video conferencing begini, otomatis aplikasi aplikasi video conference tadi, Vicon tadi menghidupkan devices, menyambungkan ke komputer, menyambungkan dengan alat lain kamera. Dan
mikrofon. Di tempat Anda dihubungkan dengan speaker dan juga display di monitor. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ininya. Jadi tanpa adanya software atau perangkat lunak ini nggak akan jalan sistemnya ini. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang perangkat lunak sistem dulu. Perangkat lunak sistem, karena ini akan seperti kita lihat gambar ini yang mendasari sebelum aplikasi digunakan. Ada macam-macam operating system, itu secara umum operating system operasinya. Kemudian device driver untuk menyambungkan komputer dengan alat-alat peripheral pendukungnya seperti kamera, mikrofon atau ini apa namanya mouse, alat penggeraknya. Kemudian ada utility program untuk memperluas atau mendukung program yang ada. Ya. Nah, sistem operasi ini adalah OS ya, OS. Ini program master tingkat rendah untuk mengelola operasi dasar komputer. Jadi operasi dasarnya dikelola pakai apa ya? Walaupun tadi perangkat keras dia punya kemampuan memori dan sebagainya, itu tak akan bergerak kalau sistem operasinya nggak jalan. Dan kebetulan ada macam-macam sistem operasi ya. Ada yang menggunakan basisnya Microsoft punya, ada yang pakai Apple punya, ada yang untuk yang mobile ada Android ya. Apple juga punya sistemnya untuk mobile, ya. Android ada juga. Kemudian ada juga yang open access, itu ada Linux yang gambarnya penguin ini. Kalau ini semua berbayar ya. Kalau Microsoft itu berbayar, Mac berbayar, Android berbayar. Walaupun Android terbuka open source untuk standarnya, tapi untuk penggunaannya nggak gratis juga, kita mesti bayar juga melalui alatnya. Kalau yang ini free, yang kalau Linux ini. Nah, setiap komputer serbaguna harus menggunakan OS untuk menjalankan program yang lain. Kemudian OS memungkinkan pengguna mengintegrasi beraplikasi daripada kompleksitas komputernya. Kalau dulu OS ada yang setengah manual, itu agak repot lagi zaman dulu ya. Nah, sekarang OS-nya sudah mengambil alih semua pemrosesan di komputer tersebut. Nah, fungsi-fungsinya kalau OS ada boot, manajemen CPU, manajemen file, manajemen tugas, manajemen keamanan, dan seterusnya. Ya, ini secara umum. Nah, proses menghidupkan komputer itu sama seperti membangunkan orang tidur, ya kan? Apa namanya? Proses booting itu adalah meload operating system ke memori utama komputer. Jadi memori utama komputer itu kan ada tempatnya, cuman dia harus dimasukkan dulu ke OS-nya, masuk dulu ke memori baru dia jalan. Jadi waktu kita menyalakan komputer tuh sistem diagnostic routine menguji memori utama jalan ya. Kemudian program basic input output system disalin ke memori utama. Nah, memori utama disalin dulu, di copy ya. Kemudian program boot mendapatkan OS, memuatkannya memorinya ke dalam komputer. Jadi sama seperti kita bangun tidur, kita kan nggak punya memori yang kita kan mesti narik memori dulu kan. Kalau kalian bangun tidur berapa detik kalian baru sadar, oh saya di mana tidur ya, di mana sekarang, jam berapa sekarang. Itu kan dibuat dulu memorinya dari memori permanen atau memori ini masuk ke memori working memory kita, baru kita sadar, oh baru kita bergerak. Sama komputer seperti itu juga ya, dia harus dimasukkan dulu memorinya, masuk semua, OS-nya masuk untuk mengarahkan. Ya. Kalau BIOS ini basic input output itu melekat di komputer, itu instruksi mengoperasikan perangkat keras, sedangkan komputer membutuhkan instruksi yang untuk mengoperasikan perangkat keras dan menemukan salinan OS operating systemnya. Dia ada BIOS, ada OS-nya. Nah ini sama aja yang tadi, proses booting tadi ya. Kemudian fungsi booting tadi ada yang cold boot, ada hot warm boot ya, ada yang boot disk ya, maksudnya menghidupkannya ada yang dalam keadaan on, ada yang sudah aktif ya. Nah, dalam sistem operasi itu ada manajemen atas CPU, ada yang supervisor ini, ada perangkat lunak yang khusus mengelola CPU ya. Tetap tersimpan di memori, supervisor namanya. Kemudian ada manajemen memori, itu melacak memori yang ada ini seperti apa, mengaturnya, menukarnya ya. Ada juga fungsi CPU berkaitan dengan QE, buffer, dan memspool. Maksudnya QE ini urut-urutan, giliran, antri gitu ya, diprosesnya seperti apa. Ya.
Kalau kalian menjalankan instruksi di komputer, misalnya, dia harus diantrikan dulu yang mana yang duluan masuk. Ya. Kalau ada banyak masukan begini, dia harus antri. Ya. Kemudian buffer tempat di mana data dan program menunggu ketika mereka menunggu. Ya, tempat menunggunya di mana ini. Ya. Karena kan komputer itu lama berputar begini, karena dia mengatur mana yang mau duluan nih. Ntar dulu, jangan dimasukkan dulu, saya mau ini dulu katanya. Seperti itu. Ada semacam pengaturnya. Kemudian manajemen file itu kan file yang ada di komputer diatur, biasanya diatur hierarkinya, ya. Ada root, menurut directory, ya kan, ada direktorinya atau foldernya diatur, subdirectory, kemudian ada filenya supaya tidak caur baur, ya. Komputer yang baik biasanya diatur susunannya dalam bentuk seperti ini. Dan komputer sudah menyediakan hierarkinya, tinggal penggunanya saja yang mengatur lagi, ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian manajemen tugas, task management itu berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh komputer, bagaimana dia ngaturnya. Komputer diharuskan melakukan banyak tugas sekaligus untuk melakukan kan komputer ini kebetulan bisa multitasking, ya, nggak seperti manusia, mereka bisa melakukan bermacam tugas pada saat bersamaan, ya. Nah, ini diatur khusus supaya mereka nggak bingung, ya. Operasi untuk menyimpan, mencetak, menghitung itu satu program secara bersamaan, ya. Kalau komputer laptop ini bisa kan, misalnya kalian mengerjakan sesuatu tapi misalnya YouTube atau recorder bekerja juga, misalnya memutar musik dan bisa bekerja, ya. Kalau di handphone nggak bisa karena ada beberapa manajemen tugas yang nggak bisa dijalankan multitasking di situ karena memorinya juga terbatas. Kalau di laptop ini memorinya sangat besar sehingga memungkinkan tugas bisa dilakukan saat bersamaan. Kemudian ada juga dalam sistem operasi itu keamanan, security-nya diatur juga. Ada security-nya seperti apa, misalnya pakai password atau login dulu ke situ, itu menghindari orang yang nggak berhak berotorisasi masuk ke sistem itu. Kemudian ada juga software khusus mengatur alat-alat untuk misalnya untuk alat-alat input maupun output itu harus diatur karena ada instruksi khusus buat menjalankan alat-alat tersebut. Nah, harus dimasukkan juga software khusus itu. Misalnya untuk mengatur printer, mengatur semua alat-alat yang berhubungan dengan komputer yang sifatnya ditambahkan, ya, printer, mouse, kamera, sebenarnya harus ada drivernya. Dan biasanya sekarang orang nggak perlu khusus lagi pakai CD kalau ini nyambung ke internet sudah otomatis dia, asal kita kasih izinkan, dia boleh mendownload dan menjalankan running di programnya, dia akan jalan, ya. Utilitas itu berkaitan dengan tugas-tugas yang alokasi sumber daya dalam komputer tersebut, misalnya kapasitas dan sebagainya, dia ngatur, ya, utilitas. Nah, intermuka interface itu maksudnya alat yang membantu pengguna berhubungan dengan komputer. Ya, pertama harus ada ini, ya kan, layar ini, ya, supaya kita tahu yang kita kerjakan apa dan apa yang kita mau inginkan harus ditampilkan di layar di display ini, ya. Kemudian kita alat untuk berinteraksi kita dengan mesin, kita pakai keyboard ini atau pakai mouse, ya, untuk menunjuk sesuatu di layar tadi bisa pakai mouse. Ini kebetulan masih mungkin buat zaman ke depan ini sudah kuno, ya, cuman ini alat yang kita gunakan zaman sekarang, ya, sudah lumayan canggih dibanding zaman dulu, ya. Nah, ini keyboard, bagaimana kita berinteraksi dengan komputer dengan memasukkan instruksi melalui huruf per huruf, angka per angka ke komputer. Mouse ini alat untuk menggunakan lebih gampang untuk instruksinya dijalankan melalui layar seperti ini, ya. Kita mungkin tidak biasa memerintahkan sesuatu tanpa mouse, ya kan, sebenarnya bisa sih pakai ini, cuman agak ribet aja nih, klik masuk ke situ atau pakai kode-kode tertentu, agak susah, ya. Kemudian ada juga graphical user interface, maksudnya tadi, ya, kita memberikan perintah segala macam berhubungan dengan mengklik sesuatu atau keystroke sesuatu terhadap tombol yang ada di layar ini, ya. Itu namanya graphical user interface. Ada bentuknya desktop, ikonnya ada buat kita mengklik, kemudian ada menu-menunya. Kalau kita mau pilih klik atau ikonnya kita pilih, ya. Misalnya mengklik Microsoft
PowerPoint, tinggal klik aja tanda P ini, keluar mengklik di sini keluar aplikasinya. Dan di dalam situ ada lagi menunya, kita mau yang mana di situ. Itu alat kita menggunakan. Jadi memang pemrograman ini nggak langsung ya. Misalnya kita mau seperti ini nggak langsung dia jalankan. Jadi harus ada tahap-tahapan dulu. Ya teknologi memang belum sampai sana. Cuman kita harus ibarat kita menyuruh orang ya, kita panggil dulu orangnya. Sini. Kita nggak bisa langsung suruh dia. Ya. Tolong belikan telur ke warung misalnya ya. Komputer nggak bisa seperti itu. Datang dulu panggil sini. Karena dia bukan manusia ya. Dia cuman bawa. Kalau mau manggil ibarat sama dengan klik tadi, klik gitu, panggil dia ke sini. Kita mau apa, dia keluarkan menu, mirip seperti pelayan di restoran. Ya, keluarkan mau yang mana menunya. Ya. Atau kalau orang sudah tahu, saya mau makan nasi goreng. Ya. Nah, tapi komputer nggak bisa seperti itu. Dia harus, kecuali teknologinya memungkinkan dia menangkap suara kita, langsung dia proses. Tapi sementara teknologi yang umum belum sampai ke sana. Walaupun sudah ada yang sistem yang ada yang menangkap kemauan pakai suara. Tapi dia harus dimasukkan dulu programnya ke menu yang sudah tersedia di situ. Klik gitu. Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng apa? Rasa pedas, rasa ini. Dipilih lagi seperti itu ya. Jadi komunikasi kita, hubungan kita dengan komputer masih belum terlalu canggih sebenarnya zaman sekarang. Nanti ke depannya Anda mau apa, tinggal ngomong aja gitu kan. Selama dia mengenali apa yang Anda perintahkan. Tapi belum sampai sana lagi. Jadi ibaratnya teknologi ini memudahkan manusia menginginkan apapun dia mau, ya. Tapi sayangnya belum bisa ke apapun dia mau bisa dijalankan karena terbentur dengan mekanisme alatnya. Ya. Nah ini untuk memulai kan bisa pencet start, kemudian atau pakai my computer atau my document, ya untuk memilih tadi sama seperti saya bilang harus pilih dulu menunya. Ya. Kebanyakan sistem operasi itu punya title menu, title bar, kemudian menu bar, toolbar, taskbar, dan window. Ya. Sistem operasi ya di Windows misalnya, Microsoft Windows itu punya seperti ini. Kalau di komputer kita ini kan ada alatnya ini. Ya. Toolbar itu yang di atas ini, ya. Window itu ininya, apa namanya layarnya, karena kita bisa beberapa tab, berapa window, ya. Makanya Microsoft pakai Windows maksudnya banyak window itu kan ini jendela, banyak jendelanya kita bisa lihat. Dia bisa menawarkan multi macam-macam dalam satu aplikasi yang sifatnya satu paket. Ya. Kenapa dia namakan Windows seperti itu? Window-nya banyak. Kalau yang lambang Microsoft yang lambangnya pun masih ada sekarang ya. Kalau Microsoft itu lambangnya kan ada banyak jendela itu. Maksudnya dia mana gambar window tadi ya. Nah ini banyak seperti ini ya. Kebetulan yang tulis cuma 4. Ya. Nah kemudian sistem operasi yang umum itu tadi ya saya sudah terangkan ada Mac platform, Mac itu pakai Apple yang gambarnya Apple ini. Kemudian PC platform itu biasanya Microsoft Windows ya, yang umum dipakai. Ya. Prinsipal atau platformnya. Ya. Kalau zaman dulu waktu saya belajar awal komputer pakai DOS, this operating system, waktu kuno sekali. Kalian nggak tahu itu kali ya. Saya dulu juga agak-agak gaptek zaman dulu karena dulu komputer yang nggak user friendly ya, tidak ramah terhadap user. Jadi saya dulu agak-agak alergi juga ke komputer kan terlalu ribet dulu makainya. Harus belajar khusus lama baru bisa pakai ya. Nah sekarang orang nggak perlu khusus kalau komputer ini, ya cukup anak kecil pun yang umur berapa tahun tuh nggak bisa pakai tanpa ada kursus tertentu ya, karena dibuat komputer itu user friendly. User bisa explore sendiri, belajar sendiri asal disediakan alatnya, perintah menunya tadi di layar ini tinggal klik-klik saja. Dia cuma membiasakan saja melihat apa yang dia mau yang disediakan oleh komputer. Kalau zaman dulu nggak, mesti diprogram dulu, dihafalin dulu seperti apa, ya ribet lah pokoknya, nggak enak gitu. Jadi yang sekarang sudah sangat memudahkan dalam penggunaan itu. Ya. Kemudian ada berkaitan dengan network. Network ini berhubungan, komputer itu tidak berhubungan bekerja sendirian, tapi berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Operating system menyediakan network itu. Ya nanti kalau mengenai networknya kita pelajari di bab topik ketiga. Cuman
untuk tahap ini, sistem operasi di komputer itu memungkinkan dibuka untuk dibuat jaringan dengan komputer lain. Ada network operating system. Kalau sistemnya itu beroperasi dalam bentuk network, ada sistem operasinya, ya, supaya tidak tabrakan, ya, mengatur keluar masuk data dari berbagai macam workstation komputer, diatur, ada polisi lalu lintasnya gitu loh. Ada polisi lalu lintasnya di mengatur ke jaringan itu. Ini diatur dalam perangkat lunak jaringan. Oke, kemudian ada sistem yang baru sekarang yang melekat di mobile, ya, di handphone, itu namanya Embedded Operating System for Handheld, ya. Yang umum dipakai sekarang Android. Kalau di banyak HP yang kalian punya itu Android, selain juga Apple OS, ya, iOS. Ya. Ini digunakan khusus untuk yang melekat di alat yang sering dipakai di bawah, ya, seperti mobile devices, smartphone. Ya. Ada juga yang network operating system yang free yang saya bilang tadi, itu namanya Linux, ya, Linux yang gambarnya penguin ini Linux. Ini bisa dipakai for free, cuman sayangnya belum semua orang familiar dengan ini. Padahal ini murah loh, maksudnya tidak bayar sama sekali, ya. Ya, memfasilitasi supaya orang tidak tergantung sepenuhnya pada Windows, ya, pada Microsoft. Kemudian perangkat lunak aplikasi, yang tadi kan sistem, ya, sekarang perangkat lunak aplikasi ini macam-macam, ya. Mau kita gunakan untuk berbagai tugas yang mau kita kerjakan, ada macam-macam. Ada yang perangkat lunaknya ini komersial, harus dijual, kita harus beli, ya. Ada yang public domain, itu boleh dimiliki siapa saja. Ada yang di shareware, yang harus share dengan satu dengan lainnya. Ada yang freeware, bebas digunakan siapa saja, tanpa bayar. Ada juga yang rental, kita harus ada bayar fee tertentu untuk meminjam. Dan itu nggak selamanya kita miliki. Kalau yang komersial selamanya kita miliki, kalau yang ini hanya temporary saja. Nah, yang komersial ini harus membeli langsung dengan copyright hak cipta dan dapat lisensi dari sana. Lawannya apa? Itu dibajak. Kalau dibajak tanpa bayar, dia pakai komputer yang komersial itu tanpa bayar, ya. Alias membajak itu. Yang membuat program dirugikan karena dia nggak bayar ke dia. Ya. Kalau kalian resmi beli hardware-nya ini bersama dengan software-nya yang sudah lengkap terisi, sudah kita bayar bersama dengan harga yang kita beli, ya. Harga alat yang kita beli. Atau kalau mau di luar itu bisa beli sendiri, install sendiri, bayar ke sana. Ya. Tapi umumnya seperti punya saya ini sudah beli di sana. Atau dulu nggak. Dulu yang pernah juga ini enggak saya beli dengan perangkat lunak, terpaksa harus saya beli. Ya. Sebaiknya jangan gunakan produk yang bajakan, ya. Ya, ini kemudian ada ini produk bajakan, ya. Produk bajakan pirated, dan bahasa Inggris pirate, ya. Pirate itu bajak, pembajaknya. Abandonware, customer software. Ada juga software khusus yang dibikin khusus untuk kita, ada seperti itu, ya, biasanya untuk mungkin perusahaan atau organisasi kita bikin aplikasi khusus untuk menjalankan ini. Kita bikinkan khusus, kita minta software engineer atau programmer untuk bikinkan program aplikasi tersebut. Biasanya ada tutorial atau dokumentasi untuk menjalankan software itu. Misalnya kita belum paham nih bagaimana menggunakan, kita ada tutorial yang khusus. Kita biasanya yang membuat software menyediakannya. Ada dokumentasi untuk manual atau user guide-nya disediakan. Nah, ini untuk yang importing dan exporting untuk perangkat lunak aplikasi yang digunakan. Ya. Untuk dokumen biasanya kita menggunakan perangkat word processing, ya, word processing. Untuk worksheet menggunakan spreadsheet, ya. Kemudian database pakai database management program. Ini disediakan oleh aplikasi sendiri-sendiri, ya. Kemudian ada exchange file, bertukar dari satu sumber ke sumber lain, itu ada juga aplikasi khususnya. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya Office Suite itu yang
Ini dibundle, jadi dipaketkan jadi satu, sebagai macam aplikasi yang umumnya digunakan jadi satu, atau bahkan disediakan tambahan untuk itu. Di luar itu mesti harus download sendiri aplikasinya. Nah, umumnya dipakai word processing itu kita pakai komputer untuk membuat, mengedit, memformat teks, ya teks dalam bentuk huruf-huruf, ya. Microsoft Word yang paling sering banyak dipakai, yang lain seperti Corel, Word Perfect, Apple punya juga, Google punya juga, Zoho punya juga, ya. Cuman yang sering dipakai adalah yang Microsoft Word. Ya. Jadi kalau sering kalian pakai itu, Word itu bukan salah satunya, ada berbagai macam cara word processing lainnya. Nah ini di tugas yang saya berikan kemarin sudah saya kasih tahu ya. Saya mau tahu apakah kalian familiar tidak dengan program aplikasi ini. Ya. Saya harap kalian bisa ngumpul tugasnya sebelum pertemuan mendatang ya. Saya harus nilai sebelum pertemuan yang mendatang. Nah, dalam word processing ini ada menciptakan dokumen, membuat dokumen, mengedit dokumen yang sudah ada, atau kita mengecek di dokumen tersebut menemukan sesuatu atau mengganti sesuatu di situ bisa. Ya. Kemudian bisa copy, cut and paste, ya. Kemudian ada spelling checkernya, ada grammar checkernya, benar nggak kalimatnya? Ya, thesaurus untuk mengecek alternatif kata yang digunakan. Ya. Kemudian memformatnya bisa, ya, memformatnya dalam bentuk font, tipe tulisan, spacing, spasinya, kolomnya, margin, batas kiri atas, kiri kanan kiri, ya. Itu kan bisa diatur, ya. Kalian mungkin belum mengalami, tidak pernah mengalami mengetik, membuat dokumen dengan mesin ketik, ya kan? Wah, repot benar, ya. Saya pernah mengalaminya waktu masih zaman kuno, ya. Kalau membuat paper, saya harus mengetik, ya. Kalau ada salah di situ, terpaksa harus diulang. Ya. Ulang dari awal, ketik lagi. Ya. Repotnya minta ampun. Kalau sekarang, kalau ada salah, tinggal betulkan bagian itu saja. Nanti printnya nanti setelah beres, ya. Kalau zaman dulu, kerjakan saat itu, print saat itu juga, print saat itu juga. Ya, kalau ada salah, benar-benar merepotkan. Dan kalau mau menyimpan, nggak bisa kita menyimpan kecuali kalau difotokopi hard copy-nya, jadi fotokopi. Atau dibikin salinannya. Biasanya kalau kalian kenal kertas karbon, ya, biasanya dilekatkan di belakang kertas karbon, terus ada kertas lain buat mengkopinya, bisa diketik di situ, salinannya kita simpan. Zaman sekarang nggak seperti itu, ya mengetiknya tidak saat itu juga, tapi dikerjakan dulu, diformat, kemudian dibagus-bagusin, yang benar, yang salah dikoreksi, baru terakhir kita siap sebenarnya baru di print, ya kan, supaya nggak bolak-balik mengerjakannya. Udah amat mudah dalam mengerjakan ini. Ya. Kemudian ada disediakan header, footer, kemudian ada formatting, mau bikin grafik, gambar dan sebagainya bisa. Kemudian mudah outputnya mudah dikeluarkan. Ya. Menyimpannya juga dalam bentuk soft copy bisa, ya. Soft copy ini amat mudah. Ininya kita kirim ke orang lain bisa. Kalau soft copy itu kan kita mesti kirim. Kalau zaman dulu mesti dikirim hard copy-nya. Ya. Dan juga bisa diformat dalam bentuk HTML kalau kita mau tampilkan di internet. Ya. Nah, untuk spreadsheet ini untuk mengelola table atau pemrosesan angka. Kalau tadi ini teks yang untuk angka-angka itu namanya spreadsheet. Ya. Yang kalian kenal biasanya Microsoft Excel. Ya. Ini untuk memproses angka biasanya. Angka diproses menjadi bentuk misalnya grafik tertentu yang memudahkan kita memahaminya. Ada formula fungsi dan rekalkulasi, karena buat angka ini ada rumusnya, ya. Fungsi tertentu untuk mengolah angka tersebut, atau membuat analitik secara grafik untuk angka-angka tersebut seperti apa. Seperti ini bisa dibikin. Ya. Saya minta juga kalian mengerjakan Excel kemarin, ya. Terutama bagaimana menampilkan chart. Ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan database. Kalau datanya itu banyak, ya, bagaimana mengelolanya. Ya. Ini ada database software, itu dia mengaturnya, bagaimana itu bisa diatur, disimpan, ditarik sesuai dengan kemauan kita, ya, data yang ada di komputer tersebut. Ya. Ini akan kita pelajari khusus di minggu mendatang mengenai database, ya. Kemudian ada software khusus yang digunakan khusus untuk selain yang utama tadi, misalnya untuk graphic presentation, ini untuk PowerPoint seperti ini, ya. Finansial itu ada program khusus untuk keuangan, kemudian ada desktop publishing untuk melakukan mencetak, mempublikasi buku,
poster atau lain sebagainya, atau menggambar atau melukis bisa. Kemudian project management, audio video editing, kemudian animasi, multimedia authoring, kemudian mau bikin web page untuk di internet atau PDF atau merancang atau merancang sesuatu pakai komputer, misalnya arsitek bikin bisa ya arsitek, atau insinyur mesin bikin mesin bisa dibikin rancangannya di komputer. Amat memudahkan banyak tugas yang lebih mudah dikerjakan dengan komputer. Ya. Ini seperti untuk PPT, PowerPoint, ya. Ini umum digunakan. Kalian juga bisa pakai itu. Di tugas juga saya masukkan mengenai PowerPoint. Ya. Oke, itu bab mengenai perangkat lunak aplikasi. Jadi mudah-mudahan kalian familiar dengan itu. Dan saya harap juga tugas yang saya minta untuk kalian kerjakan berkaitan dengan itu sudah dikumpulkan. Ya. Saya mau nilai nantinya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang terakhir? Nah, bab terakhir itu mengenai sistem jaringan, komunikasi, dan internet. Karena komputer itu tidak bekerja sendirian, dia berhubungan satu dengan lainnya. Bahkan internet memungkinkan semua aspek data dan informasi bisa terkonek dengan cepat tanpa harus melalui jaringan host to host, ya, langsung ke jaringan yang terbuka untuk siapapun di seluruh dunia. World Wide Web istilahnya. Ini kita sadari dulu bedanya analog dan digital yang sudah terangkan di bab 1, cuman di sistem komunikasi atau jaringan itu amat memudahkan karena sekarang kalau tanpa dikonversikan dengan menjadi digital, jaringan itu tidak efisien kerjanya, jadi akan amat mudah jaringan itu disebarkan kalau dikonversi dalam bentuk digital. Ya. Ini prinsip-prinsip digital kan dia mempermudah proses seperti yang bilang di kuliah pertama, membuat analog menjadi digital menjadi lebih halus ininya karena dipindah menjadi 1 dan 0 angka ini, mirip seperti kita memindah batu dengan menghancurkan dalam bentuk pasir, itu sangat mudah kan kita pack, kita atur karena bentuknya kecil-kecil. Ini prosesnya kemarin mengubah realitas menjadi digital, sampling namanya. Ya. Network itu adalah sistem yang terkoneksi untuk komputer, telepon, dan alat telekomunikasi lainnya yang bisa melakukan komunikasi atau membagi aplikasi atau data. Ya, nyambung jadi dengan lainnya, nggak bekerja sendirian. Ada macam-macam jenisnya, ada WAN, MAN, LAN, HAN, PAN, pada intinya cakupannya. Kalau wide area network berarti wide. Ya, kalau lokal berarti lokal saja, lokal bisa di situ, atau di rumah saja home area, atau personal juga bisa. Personal hanya berkaitan dengan sistem ini dengan perangkat-perangkat pendukungnya. Nah, network itu ada yang client server, ada yang server utamanya, ada juga yang tidak punya server tapi satu yang lainnya terhubung, namanya peer-to-peer, P2P, ya, peer-to-peer. Client server ada server utamanya, dia menggunakan server sebagai pengatur utamanya. Nah, ini ada network, ada yang intranet, ada extranet. Harus kalian bedakan ya, internet dengan extranet, saya tanyakan. Intranet itu berarti hanya digunakan di dalam organisasi, sedang extranet itu keluar ya dengan siapapun di luar sana. Ya. Nah, untuk komponen network itu ada alat koneksi kabel atau tanpa kabel, koneksi ya, bisa koneksinya itu menggunakan kabel ya, atau tanpa kabel pakai sinyal radio ya. Kemudian host and nodes itu berkaitan dengan client server tadi, siapa jadi host, siapa yang jadi nodes ya. Kemudian pack itu yang data yang ini dikirimkan, kemudian alat-alat linking devices-nya seperti apa. Ya. Ini linking devices macam-macam, ada protokol, hub, switch, bridge, gateway, router, backbone, NIC, NOS, itu ada menghubungkannya. Kalian bisa baca sendiri di situ. Intinya adalah menyambungkan berbagai jaringan ini jadi satu. Ini kalau kalian, saya pikir sudah tahu, taken for granted, maksudnya sudah tahu menggunakan ini, familiar dengan macam-macam ini, tanpa harus belajar. Cuman saya mau mengulang lagi, ini kerangkanya seperti ini, gitu ya. Terus kemudian topologi, jenis di mana dia berhubungan, ada yang tipenya, tipe bus. Bus ini maksudnya berurutan, ya, seperti bis gitu ya, berurutan. Ya. Satu dengan lainnya dalam satu garis lurus gitu ya, single channel. Ya. Ada juga yang semacam ring, cincin gitu ya, berputar
ini hubungnya ke ini, akhirnya nyambung satu. Kalau tadi tidak nyambung jadi satu, ujungnya ini cuma ke sini, ini ke sini, ya. Ini tidak berhubungan ke sini, ini berhubungan semua ya, dalam satu lingkaran. Ya. Kalau yang pakai star itu ada satu server di tengah-tengah yang menghubungkan satu. Jadi kalau ini mau berhubungan dengan ini harus ke server dulu, ya. Seperti itu. Dan ada network diatur dengan protokol untuk supaya tidak tabrakan. Tadi yang pengatur lalu lintas tadi ya, bukan di sebelumnya aplikasi diatur supaya tidak tabrakan dari sini minta ke sini, ini ke sini harus sudah diatur dulu protokolnya di dalam sistem itu. Kemudian untuk komunikasi dengan jaluran kabel, wire itu kabel ya. Wire communication berarti komunikasi lewat kabel. Itu ada yang tipenya twisted pair wire, kemudian ada coaxial pair, ada juga kabel pakai fiber optik. Yang sekarang kita lebih banyak memakai fiber optik ini, serat optik. Ya. Karena lebih bagus adanya transmisinya. Kemudian yang tipe berbentuk wire juga untuk rumah, itu ada yang Ethernet, Home PNA, dan Home Plug. Yang sekarang populer dijual ini yang IndiHome itu nyambung lewat kabel, kemudian ada alatnya di rumah dipasang, ya. Kemudian ada disambungkan dengan satu alat modem yang digunakan di rumah itu saja, nyambung ke semua alat di rumah itu. Ya. Kalau IndiHome atau Excel yang punya Excel itu, atau apa yang macam-macam, kalau di Kalimantan agak terbatas ya, ini cuma IndiHome dan itu aja. Di banyak tempat menawarkan ya seperti apa itu wire komunikasi. Kemudian komunikasi sangat mengandalkan pada radio frekuensi ya, dari frekuensi karena tadi handphone segala macam ini berjalan melalui radio, maksudnya dia kan tidak nyambung lewat kabel tapi lewat ada sinyal yang ada di udara kita ini ya, radio frekuensinya. Jadi radiofrekuensi spektrum adalah bagian dari elektromagnetic spektrum yang digunakan untuk memancarkan sinyal komunikasi. Ya. Ini radio itu sangat ini nggak kelihatan dampaknya ke manusia. Manusia tuh punya ukuran seperti ini ya. Radio segala macam tadi tidak kelihatan, tapi kalau tertentu misalnya paling kontras adalah sinyal radioaktif, itu sangat berbahaya untuk manusia ya. Karena dapat mempengaruhi sel makhluk hidup. Kalau yang radio ini nggak berdampak, cuman kalau terlalu intens akan membahayakan manusia juga. Nah ini spektrum ya, urut-urutannya gelombang radio itu dipakai. Ya. Gelombang radio itu ada yang kalau kalian memakai radio ya, ada radio AM, FM itu beda-beda spektrum frekuensinya. Kalau yang gelombang short wave itu buat zaman dulu masih ada nggak, saya belum tahu ya. Kalau zaman dulu kita mendengarkan radio dari luar negeri, misalnya radio Australia, radio Amerika, radio Netherlands atau radio Jerman, itu kan dipancarkan dari negara sana. Kita itu pakai yang short wave, yang jauh-jauh. Ya. Kemudian ada radio lokal pakai AM ya, AM itu yang paling sederhana. Kemudian ada FM yang lebih canggih lagi. Ya. Itu radionya. Kemudian radio handtalkie segala macam itu kan ada pakai gelombang radio. Kemudian alat-alat remote di rumah itu pakai radio juga ya. TV itu sudah kan frekuensinya ada yang 0, ada yang antara 500 ya, ini maksudnya megahertz ya, per detiknya berapa banyak. FM beda dengan radio yang lainnya, lebih tinggi ininya ya, 76 sampai 88 megahertz ya. Kemudian TV lebih atasnya lagi ya. Kemudian di atasnya lagi channel tertentu yang HD ya, high definition. Ya. Nah, cellphone itu berada di angka 800 sampai 49 MHz. Kemudian cellphone yang kalian gunakan itu sudah 800-an juga. Kemudian digital cordless phone itu di atas lagi ya, yang digital ya. Kemudian untuk ATM itu dia pakai channel khusus berbeda ya. Kemudian untuk yang lebih canggih lagi untuk radar komunikasi, air traffic control, radar militer dan sebagainya itu lebih tinggi sekitar 1.300-an. Satelit komunikasi juga lebih tinggi. Batas maksimum ada 1.500. Nah, spektrum tadi macam-macam 1.500, kemudian lebih tinggi lagi ada. Lebih tinggi lagi itu untuk spektrum untuk 3G. Nah, 3G lebih tinggi ya, 3G lebih tinggi, 4G juga lebih tinggi lagi. Dia memakai sinyal yang lebih tinggi lagi dari itu.
Nah, gelombang yang paling paling ini ya, microwave. Tahu kan microwave itu? Microwave bisa dipakai untuk bahkan memasak segala macam karena gelombang sangat tinggi ya, sehingga membuat barang yang di ini jadi panas. Ya. Nah, sekarang handphone yang canggih juga lebih tinggi lagi di atas itu ya. Nah, di atasnya baru kelihatan menjadi sesuatu yang berwujud, misalnya jadi sinar yang kelihatan tuh di atas 100 GHz. Ya. Ini media komunikasi tanpa kabel, wireless, ya, macam-macam bentuknya, ya, ada infrared transmission, broadcast radio, cellular radio, microwave radio, ya. Kemudian komunikasi satelit lebih tinggi lagi tadi. Nah, wireless tadi kalau pakai satelit ada GPS, ya, ada one way pages. Ini sudah kuno ini, karena ini hanya satu arah saja, ya. Nah, sekarang perkembangan wireless communication media sudah sangat canggih, ya, tidak lagi 1G, 2G, sudah naik ke 4G, ya. Bahkan mau naik lagi nanti 5G katanya. Ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk area yang tadi, yang sempit tadi, ada berbagai macam ininya, ya, aturannya seperti ini. Kemudian Wi-Fi, ya, Wi-Fi, terserah menyebutnya, teman, bervariasi orang menyebutnya. Ini adalah alat digunakan khusus untuk memancarkan sinyal radio di area terbatas. Ya. Kemudian untuk personal, kalau kita nyambung alat satu dengan alat lain, kita nggak perlu pakai ini, pakai Bluetooth. Misalnya Bluetooth adalah alat khusus yang untuk menyambung transmisi untuk barang kecil-kecil. Ya. Kemudian ada ultra wideband, kemudian wireless USB bisa digunakan. Gitu. Ini alat-alat dipakai untuk yang short range wireless, two-way communication, ya. Kemudian, nah itu. Tapi terakhir, jalurnya komunikasi itu selain bagus menyambungkan satelit punya masalah karena ini akan memungkinkan ada disalahgunakan. Ya. Ada risiko sistem komunikasi dirusak, disabot, disadap dan sebagainya. Ya, ini harus diantisipasi dengan baik. Ada cyber threat, maksudnya ancaman yang muncul karena dari cyber. Dalam bentuk hacker dan sebagainya, ya, harus diamankan komputer itu. Ya, ada yang cyber threat bentuknya denial service attack yang nggak bisa kita kerjakan service yang ada. Kemudian ada worm itu malware yang masuk ke memori kita, dia mengintai, mengintip. Ada juga virus yang sengaja dimasukkan mengganggu komputer kita. Ada juga Trojan horses, ini maksudnya yang nggak kelihatan, tapi ternyata dia membawa banyak masukan merusak komputernya. Nah, itu bisa menyebar melalui email atau disk yang terinfeksi, atau website tertentu yang kita akses, atau kita mendownload file yang sudah terinfeksi, atau hotspot WiFi yang sudah diinfiltrasi. Makanya hati-hati juga menggunakan hotspot yang terbuka, ya. Kalau menggunakan hotspot terbuka, jangan menggunakan itu untuk tujuan yang sifatnya transaksi pribadi, ya. Jangan-jangan orang bisa masuk nanti ke situ. Kemudian dari PC dari satu tempat ke tempat lain dalam satu LAN. Nah, bagusnya apa? Kita pakai software antivirus, ya. Tapi antivirusnya pun bisa ketinggalan zaman, harus diupdate juga. Untuk cellphone juga berbahaya, ya. Bisa juga malware-nya masuk lewat cellphone. Ada juga hackers, ya, hackers ada yang macam-macam jenisnya. Ada hackers yang sekedar cari-cari kesenangan, ada yang benar-benar serius mengganggu, ya. Yang serius mengganggu misalnya kayak hackers dan teroris, ya. Harus ini ada panduannya, tipsnya bagaimana melakukan pengamanan secara online, ya. Ada di sini, kalian tinggal baca. Terus ada cara yang mudah, yang memungkinkan tidak disadap orang lain, pakai enkripsi, diacak enkripsi. Jadi orang nggak mengerti, nggak bisa menyadap informasi yang disampaikan. Internet perkembangan lebih lanjut, ya, dari jaringan komunikasi yang tadi saya bilang nyambung ke semua perangkat komputer di seluruh dunia. Ya. Macam-macam penggunaannya, untuk email, untuk entertainment, financial, download file, riset, dan sebagainya. Jadi amat canggih sekarang. Ya. Nah, internetnya ada yang bandwidth, ada yang broadband, ya, ada berbagai macam jenisnya, ya. Kemudian kalian bisa upload dan download, ya. Kemudian modem itu disambungkan dengan telepon, ya. Kemudian ada jenis phone lain yang digunakan untuk internet, ASDN, DSL, ada juga yang wireless, ya, wireless. Nah, dalam email itu sendiri ada yang pakai dalam penggunaan internet bisa pakai email, ya, ada banyak menyediakan, ya. Kemudian email juga kalian, saya pikir sudah punya email semua, yang masuk ke sini pun sudah kalian punya email semua. Menggunakan email saya pikir sudah familiar semua, ya. Kemudian harus juga punya etika dalam menggunakan online, ya, jangan sembarangan juga, ya.
Masalahnya penggunaan online ini, baik media sosial dan sebagainya, itu memungkinkan orang tidak tidak bertemu muka secara langsung, sehingga kadang-kadang orang nggak sopan. Ya. Itu World Wide Web ini sudah familiar semua ya, saya nggak terlalu ini kan lagi. Yuk, menggunakan browser juga sudah kalian tahu itu ya. Web portal, kemudian search engine, search engine pakai Google, Yahoo dan sebagainya adalah kalian mudah mencari sesuatu dengan memakai search engine saja. Ya. Multimedia on the web, ya bisa juga. Nah, internet features ini macam-macam jenis-jenis features yang diberikan oleh internet. Ya. Kemudian untuk penggunaan pribadi untuk macam-macam internetnya, ya untuk e-commerce nanti kita bahas tentang mengenai e-commerce. Ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan internet itu adalah berkaitan. Kalau tadi hackers ini berkaitan dengan yang saya sebutkan ini berkaitan dengan email, ya terutama internet. Ya. Snooping, spoofing, phishing, farming, cookies dan spyware ini adalah penyalahgunaan internet untuk berbagai macam tujuan yang mengganggu orang lain. Ya, hati-hati juga terhadap hal ini. Ya, ya itu sebagian besar bahan kita untuk menerangkan bab yang sudah saya berikan. Ya, saya harap kalian bisa mengumpulkan semua bahan. Pertanyaan yang ada di Nueva tolong dikumpulkan. Ya nanti akan saya periksa satu-satu, saya berikan feedback nantinya. Ya. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Itu sudah jelas semua? Oke, kalau nggak pertanyaan, tolong dibuka kameranya, saya mau absen ya. Kalau yang nggak buka kamera berarti orangnya nggak ada. Ya, saya harus cek, tolong buka kameranya. Karena saya screenshot buat bukti absen. Ya. Screenshot ya. Oke, kalau nggak pertanyaan kita akhiri ya. Nanti masalahnya tiap hari Sabtu ini saya kadang-kadang bentur dengan kegiatan di kampus karena saya menjabat struktural, agak repot juga hari Sabtu ini macam-macam kegiatan. Jadi nggak tiap Sabtu saya akan virtual meeting seperti ini, tapi bahan tiap minggu akan terus saya kasih. Ya kan tolong dikerjakan, dibaca yang baik ya. Aku tugas dikerjakan, nanti saya berikan inputnya secara online juga. Kalau virtual meeting saya sewaktu-waktu aja, maksudnya tolong juga kalian siap begitu saya minta virtual meeting seperti ini. Termasuk nanti ada presentasi khusus tiap tugas itu diselenggarakan dengan virtual meeting seperti ini. Oke, kita akhiri kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.